Makanya tadi saya pesan kepada mereka, yang paling penting untuk kamu adalah biarkan dirimu dibingkai oleh cahaya Paskah untuk menerangi hati dan pikiran. Mengapa dan untuk apa Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada Maria Magdalena? Mengapa dan untuk apa Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid ke Emmaus secara berduaan? Dan mengapa juga dalam Injil hari ini sebagai penampakan ketiga? Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara
orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Mengapa dan untuk apa Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada Maria Magdalena? Mengapa dan untuk apa Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid ke Emmaus secara berduaan? Dan mengapa juga dalam Injil hari ini sebagai penampakan ketiga, Yesus menampakkan diri kepada kelompok para rasul yang telah Ia pilih dan kembali bekerja? Romo, Cece, Frater, Suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Beberapa saat lalu, waktu misa malam Paskah, saya menyampaikan tentang kebangkitan Kristus adalah bukti Tuhan tepat janji. Beda dengan kita manusia yang suka lupa dan ingkar janji. Hari ini, Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus juga tepat janji. Karena kalau kita nyimak bacaan hari Senin, di situ ada cerita tentang Yesus, perempuan-perempuan yang ke kubur, melihat kubur kosong, lalu Yesus berpesan kepada mereka, pergilah ke Galilea. Kasih tahu kepada murid-murid saya, aku akan berjumpa dengan mereka di sana. Pak Parman masih ingat tuh bacaan itu? Itu bacaan hari Senin. Dan hari ini Yesus itu membuktikan kalau Ia mau tepat janji. Maka dalam Injil hari ini kita mendengar Dia ke Galilea. Danau Tiberias itu satu tempat dengan Galilea, Kapernaum, Tiberias. Itu di satu putaran kota yang sama atau danau yang sama. Itu jauh sekali dari Yerusalem. Nah, hari ini juga saya mau tepati janji saya, karena awalnya di Oktav Paskah saya mengatakan bahwa nanti di bagian akhir akan saya sampaikan seperti sebuah kesimpulan dari seluruh penampakan Yesus selama Oktav Paskah. Dan hari ini adalah penampakan terakhir, dan saya mau menyampaikan mengapa dan untuk apa harus menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena secara pribadi, mengapa yang kedua kepada dua orang murid ke Emmaus, dan kenapa yang ketiga kepada sebuah kumpulan komunitas. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena karena kebangkitan itu tentang kebangkitan pribadi, untuk membangkitkan iman kita secara pribadi. Karena iman itu tentang jawaban pribadi kepada Tuhan yang memanggil. Jadi iman pertama-tama itu persoalan pribadi, jawaban pribadi. Maka Yesus bilang, imanmu lah yang menyelamatkanmu, bukan iman keluargamu, bukan iman KBG-mu, bukan iman lingkunganmu, bukan iman parokimu. Karena akhirnya kita kembali ke surga. Yang Tuhan cek adalah nama sesuai dengan iman. Kenapa waktu hari pertama atau waktu misa Maria Magdalena, saya mengajak kita untuk penting punya nama baptis yang benar, punya santo-santo pelindung, dan penting hidup sesuai nama. Karena nama yang kita catat di buku stambuk, di buku permandian, itu juga yang dicatat, ada di catatan Santo Petrus di pintu surga. Nanti kalau tidak percaya tanya Romo Cece. Itulah disebut nama baptis. Dan waktu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, apa yang terjadi? Ketika Yesus menyapa, "Ibu, kamu cari siapa?" Maria Magdalena tidak tahu. Tapi setelah itu Yesus ganti panggilan, Maria. Langsung Maria paham itu adalah suara Yesus. Lalu dia balik dan mengatakan, Rabuni, artinya guru. Jadi penting itu Tuhan mengenal kita secara pribadi dan dengan nama. Mungkin dulu pernah saya bercerita tentang satu orang di Ende yang punya dua nama, karena dia sebelumnya dia pernah menyandang dua agama. Satunya
pakai nama Siti Hadijah, satunya pakai nama Santa. Begitu dia mati suri ini selama beberapa hari, dia bercerita dia pergi dan sampai di pintu surga, dia tidak diperkenankan masuk. Karena apa? Begitu ditanya, siapa namamu? Siti Hadijah. Tidak ada di situ di catatan nama itu harus mati saat itu. Lalu disuruh pulang dan dia hidup lagi. Ini bukan dongeng, ini cerita yang pernah saya dengar dan memang itu benar. Lalu setelah pulihkan kembali namanya yang benar sesuai permandian, baru dia mati dan sudah tidak kembali lagi. Bapak Ibu, kenapa tidak main-main itu rahmat sakramen baptis? Karena ini tentang pencatatan surga, bukan soal catatan sipil. Seringkali kita mau rubah-rubah nama itu hanya demi kepentingan catatan sipil. Ingat, bukan catatan sipil yang terdaftar di pintu surga, tapi nama baptis. Pernah ada orang Katolik di salah satu tempat yang karena dia sudah terlanjur ganti nama di catatan sipil, dia paksa supaya nama baptis juga diganti. Saya bilang tidak, taruhannya ini surga. Kau boleh bilang ini administrasi, tapi ini taruhan surga. Kau mau anakmu masuk surga, jangan ganti. Itu Bapak Ibu. Jadi iman itu tentang jawaban pribadi dan personal. Itulah makna dari Yesus menampakkan diri secara pribadi. Maka kebangkitan paling penting untuk kita secara personal, membangkitkan kembali identitas kita sesuai dengan nama. Bahwa kita itu orang Katolik dengan nama baptis. Hiduplah dengan kekatolikan dengan nama baptis itu. Saya setiap kali kemanapun selalu saya minta di Santo Martinus untuk mendoakan dan menyertai saya. Bapak Ibu bisa perhatikan kalau doa syukur agung kan saya selalu kasih kesempatan kita memohon doa Santo Santa pelindung kita masing-masing. Karena mereka kan rombongan para kudus yang ikut misa bersama kita. Jadi jangan tentang tren saja nama ini, tapi tentang tercatat enggak di pintu surga. Yang kedua, kenapa harus kedua orang murid ke Emmaus? Kenapa tidak 3? 1,5 tidak mungkin ya. Ini ada hubungan dengan cerita tentang Yesus mengutus murid berdua-dua, tapi juga terutama tentang kekuatan iman itu dibangun di atas 2 kaki. Dan kita perlu kehadiran orang lain untuk kita bertumbuh dalam iman. Manusia kan, orang tren bilang nobody is island. Orang tidak diciptakan untuk hidup di dalam suatu pulau, tapi orang diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya dia butuh pribadi lain untuk dia bertumbuh dan berkembang. Dan karena itulah Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid ke Emmaus untuk menunjukkan kepada kita iman perlu dibangun di atas kehadiran orang lain, karena kehadiran orang lain membantu untuk mengingatkan kita ketika kita lupa, ketika kita tidak berdaya. Kita boleh punya iman, tapi saat kita tidak berdaya, kita butuh doa orang lain. Maka dalam sakramen permandian itu fungsi imam, kita kan dibaptis kemudian jadi imam, nabi dan raja. Dan di dalam diri kita melekat imamat yang berarti punya kuasa untuk menguduskan. Maka kita saling mendoakan. Maka setiap orang yang sudah dibaptis bisa menguduskan orang lain. Contoh saja, kalau ada bayi yang dalam keadaan darurat dan perlu dibaptis, kamu yang sudah baptis bisa baptis dia, itu sudah menguduskan. Kenapa? Dengan rahmat sakramen baptis kita diangkat menjadi imam, nabi dan raja, dan dengan menjadi imam kita bisa saling menguduskan. Makanya kita perlu saling mendoakan. Saya dengar khotbah dari Ketua KBI Monsinyur Anton Subianto tentang Paus Fransiskus. Dia bilang dia pernah 3 kali menerima surat pribadi dari Paus Fransiskus. Dan selalu di bagian akhir surat dia selalu meminta, tolong doakan saya. Paus loh. Dan setiap kali dia ada surat, pasti selalu di bagian akhir, tolong doakan saya. Saya juga manusia yang lemah dan berdosa. Paus, apalagi kita ya, puas, hanya berpuas diri, menganggap diri, oh iman saya sudah hebat, tidak perlu orang lain. Nggak ada begitu Bapak Ibu. Paus yang sudah Bapak suci sejak butuh doa orang. Apalagi kita kembali ke istilah Bapak Bengot itu ya. Bapak Bengot itu kan orang yang bodohnya tolol, linglung.
Walaupun beriman, kadang-kadang juga kita tolol dan linglung dan perlu didoakan oleh orang lain. Itulah maksud dari Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid ke Emmaus, bahwa iman itu memang pribadi, tapi perlu ditopang dengan kehadiran orang lain untuk kita saling mengingatkan dan mendoakan. Hari ini Yesus menampakkan diri kepada kelompok yang lebih besar, sebuah komunitas para muridnya, lebih dari 2, dan mereka berkumpul di Danau Tiberias. Karena apa? Setelah Yesus mati, mereka kembali ke hidup yang lama, menjadi nelayan. Selama ada Yesus kan Yesus bawa mereka kemana-mana. Tapi setelah Yesus mati, mereka seperti hopeless gitu, kehilangan harapan, dan mereka kembali ke pekerjaan biasa. Kan sudah hilang Yesus, mau apa lagi ikut Yesus. Lalu mereka bekerja di laut. Dan Yesus datang ke sana saat mereka sedang berkumpul. Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagimu. Mereka tidak tahu itu Yesus. Kenapa? Mereka lupa janji. Karena memang kita sering ingkar janji. Bapak Ibu, kalau sering ingkar janji, memang peluang untuk lupa janji tinggi. Padahal Yesus kan sudah pesan kepada ibu-ibu yang datang ke kubur itu. Kasih tahu murid-murid saya akan ketemu mereka di Galilea. Segera pergi ke sana. Dan sebelumnya Yesus juga bilang, saya akan bangkit pada hari ketiga dan saya akan menjumpai kamu di Galilea. Tapi mereka lupa semua. Kenapa? Sudah saking asiknya dengan kesibukan dan pekerjaan. Bapak Ibu, habis Paskah banyak orang hilang. Pikirnya Paskah itu berhenti dengan perayaan Paskah. Coba lihat. Tapi saya rasa bersyukur dan beruntung sih, karena di oktav Paskah kali ini, saya memang tidak tahu oktav kamu punya tahun lalu dan tahun sebelumnya. Saya rasa ini cukup banyaklah yang datang ya. Kenapa? Saya bilang, kita sudah dekor ini altar, lilin Paskah masih sangat menyala. Ngapain begitu cepat kita meninggalkan suasana Paskah dengan kembali ke kesibukan dan rutinitas? Nikmati dulu percikan-percikan cahaya itu yang memang dipancarkan Tuhan selama oktav. Masa Paskah masih jauh juga, tapi setidak-tidaknya selama oktav kita perlu kepercik terus dengan cahaya kebangkitan Kristus. Setelah ini Bapak Ibu boleh sibuk dengan pekerjaan, tapi setidaknya 1 minggu sudah kita dihiasi dan diselimuti oleh cahaya kebangkitan Tuhan. Seperti yang saya bilang beberapa hari lalu, saya saja dalam oktav Paskah ganti terus saya punya kasula, karena saya ingin setiap kasula saya diperciki oleh cahaya kebangkitan Kristus yang masih sangat hangat setelah Paskah. Dan saya berharap dan Bapak Ibu perlu percaya bahwa Anda hadir selama beberapa hari ini memberikan warna tersendiri bagi hidup dan perjuanganmu, untuk Tuhan pun datang ke tempat kerja kita. Tapi tidak akan pernah kita tahu Tuhan datang kalau kita tidak punya cahaya ilahi di dalam hati dan pikiran untuk menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan selalu mau hadir di dalam setiap pekerjaan kita, mau menyapa kita. Tadi saya khotbah di Kementerian Keuangan karena mereka undang untuk Paskah bersama. Banyak mereka, orang Katolik dan Kristen, kumpul semua se-NTB. Mereka ambil tema hidup untuk menceritakan karya-karya Tuhan. Saya lalu bilang begini, bisakah kamu bercerita tentang karya dan perbuatan Tuhan setiap saat kamu bergulat dengan uang? Bisa. Saya tidak yakin ketika setiap saat kamu urus uang, kamu dengan itu menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi begini, kita tidak bisa berbicara tentang berbuat dalam Tuhan dengan doa, misa, khotbah. Tidak. Pekerjaan kita adalah cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan kita berharap melalui pekerjaan kita makin dekat dengan Tuhan. Tuhan tampak bagi dunia lewat pekerjaan kita. Itu paling penting. Seperti dalam Injil, Yesus datang saat mereka bekerja. Dan Yesus menyapa mereka. Demikian juga saya bilang kepada mereka, kalau kamu percaya, Tuhan pun selalu datang menyapa kamu. Tepuk kamu sementara bekerja. Apa yang kamu buat? Seperti dia tepuk Maria Magdalena. Jadi itulah Tuhan.
Paskah Bapak Ibu menjadi sangat berguna bukan saat kita secara meriah merayakannya di gereja, tapi ketika cahayanya kita bawa ke tempat kerja, ke tempat pendidikan, ke tempat dimanapun kita bekerja dan berjuang, karena Paskah perlu dibawa kepada dunia. Makanya tadi saya pesan kepada mereka, yang paling penting untuk kamu adalah biarkan dirimu dibingkai oleh cahaya Paskah untuk menerangi hati dan pikiranmu dalam pekerjaanmu mengatur keuangan negara. Dan satu hal yang paling penting, bukti kamu disinari oleh cahaya Allah ketika kamu selalu tampak bermuka ceria, cerah, murah senyum, shining brightly, glowing. Dan di balik wajah sukacita, kamu menghidupkan dan menebarkan kasih. Karena dua buah pertama dari roh adalah kasih dan sukacita. Cukup kamu hidupkan dua itu, kamu akan menarik dan memikat banyak orang dalam bekerja. Lihat Paus Fransiskus Bapak Ibu, mukanya imut, menarik, sudah 88 tahun, dan siapa yang tidak terpikat kalau melihat Paus? Ini masih ada fotonya. Semua orang macam pada enjoy melihatnya. Kenapa? Dia selalu menampilkan wajah sukacita. Dan itulah yang Paus sampaikan kepada kita dan dunia. Waktu dia sudah diangkat jadi Paus, dia mengeluarkan sebuah ensiklik bernama Sukacita Injil, Sukacita Kasih. Dan dia bilang, orang Katolik jangan bermuka murung, jangan terus menampakkan wajah seperti orang baru pulang dari kuburan, tapi tampakkanlah wajah sukacita kepada dunia. Karena Injil artinya Euangelion, kabar gembira, kabar sukacita. Bapak Ibu, kita boleh tidak punya apa-apa, tapi kalau kita menampilkan wajah sukacita, ramah, murah senyum, orang akan merasa at home dan bahagia berjumpa dengan kita tanpa kita punya apa-apa. Tapi juga jangan lupa kita menyadari bahwa wajah sukacita, wajah ceria, wajah yang memikat hanya terjadi kalau kita membingkai diri kita dengan roh Tuhan. Dan orang yang dibingkai oleh roh Tuhan adalah orang yang punya iman di hati, sehingga apa yang dia perciki dalam pikiran, ekspresi wajah, bahkan tutur kata dan perbuatan mencerminkan iman yang ada di dalam hatinya. Dalam sebuah istilahnya Paus Fransiskus itu lumen fidei, cahaya iman. Paskah paling penting untuk kita. Tidak hanya Tuhan menerangi kita untuk makin beriman, tapi juga kita menjadi orang beriman yang bercahaya bagi dunia. Karena di tempat di mana kita berada, di tempat kita bekerja, Tuhan pun selalu hadir datang menyapa kita di sana dan bertanya, "Nak, adakah kamu punya lauk pauk?" Nah, ini pertanyaan penting dalam Injil tadi. Coba, sampai hal-hal makan minum pun Yesus perhatikan. Ya, itulah Tuhan kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak perhatikan lauk pauk kita, konsumsi kita.